Dan satu euforia dari masyarakat Kota Serang saat itu, Iya, kemenangan Bapak dan wali kota dianggap sebagai sebuah penumbangan dinasti. tidak Oh, enggak juga. juga. Tidak juga, tidak ada. Ya, di pilkada mah kalah menang hal yang biasa lah. Oh. Cerdas, energik, dan peduli pada masyarakat. Itu kesan pertama yang kita dapat dari Pak Subadri Usuluddin, Ketua DPW P3 Provinsi Banten, yang saat ini sudah mendapat restu dari DPP, dari Pandeglang, juga Kota Serang, untuk menjadi pemimpin Gubernur Banten di 2024. Betul Pak ya? Insya Allah. Serius nih Pak menyalon? Baik, terima kasih Pak Iksan. Kok lemes gini Pak? Enggak, terima kasih. Kebetulan pagi, baru ngopi tadi. Maka kalaupun agak lemes-lemes dikit, mohon maklum. Terima kasih. Dan selamat pagi buat semuanya. Terima kasih juga atas waktunya terkait tentang pencalonan. Betul kemarin partai kita melaksanakan muscap. Tapi menurut saya biasalah yang namanya di politik. Urusan didukung, mendukung, itu hal biasa. Siap. Nah, bagi sahabat Banten Podcast yang menganggap ini masih terlalu pagi, saran saya jangan begadang. Sehingga bisa tahu lebih pagi. Setuju Ya. Pak ya? Setuju. Nah Pak, apa sih motivasi Pak menjadi Gubernur Banten? Gini, yang namanya anak bangsa, tambah lagi saya sadar bahwa saya dari semenjak lahir dan sampai hari ini ada di ibu kota provinsi Banten. Tentu yang namanya niatan hidup itu kan di samping pengen ibadah, yang kedua pengen berbuat yang terbaik. Khairun nas anfa'uhum linnas. Dengan niatan pengen berbuat baik itu tentu kita kan berorganisasi. Baik berorganisasi, bermasyarakat, tentu semua hak manusia lah pengen berbuat yang terbaik itu. Oleh karena itu dengan adanya aspirasi, adanya keinginan dari beberapa kader-kader kita, ya di samping rasa ada kebanggaan sedikit, yang kedua mengamini itu. Sekalipun pada hakikatnya nanti yang namanya ikhtiar itu kan haknya manusia. Adapun nanti dari sebuah ikhtiar kita ke depan hasil dan tidaknya kita pasrahkan semuanya ke yang kuasa gitu. Oke. Kendaraan politiknya sudah ngincer partai mana aja nih Pak? Belum. Pak. Kalau Tapi bicara kira-kira mana yang sudah bisa diajak? Kalau bicara pilkada 2024 itu kan nomor 2 Pak. Tentu kita sadari bersama, semua pelaku politik pun juga nyadari bersama bahwa sebelum pilkada kan kita akan dihadapkan juga dengan pileg. Maka semua partai saya punya keyakinan sebelum memikirkan pilkada siapa yang diusung, siapa yang nanti akan maju di perhelatan pilkada itu sendiri, kita dihadapkan dengan pileg, pemilihan legislatif dengan pilpres. Nah oleh karena itu concern kita sebelum ke pilkada ya pemenangan legislatif dulu, menambahkan kursi dulu. Karena dengan keberadaan kursi kita berapa, itulah yang bisa memutuskan kita maju atau tidak. Saat ini 3 kursi Pak ya di Kota Serang. Kota Serang 3 kursi, di Provinsi Banten 5 kursi. 5 kursi. Tapi P3 sudah bulat kelihatannya Pak mendukung Bapak. Amin. Tapi tentu semua partai juga tidak jumawa lah. Semua partai juga punya hitung-hitungan tersendiri. Karena ketika kita bicara ngikut ke kontestasi politik, tentu butuh perhitungan yang matang. Jawaban akhirnya, goalnya nanti di pemilu 2024 di pileg dulu.
Setelah pileg baru kita bicarakan maju tidaknya saya, P3 mengusung calon atau tidak, itu nanti di pileg 2024. Nah, kalaupun tadi kok kenapa dari sekarang ada satu dua aspirasi dari kader kita agar kita maju ke Pilkada Banten, yaitu sah-sah aja. Yang namanya politik mah kan pada akhirnya politik juga dinamis gitu. Nah, saya mau tahu perspektif Bapak nih. Setidaknya sahabat Banten Podcast sudah dapat gambaran soliditas dari P3. Tapi sebetulnya segmen mana yang ingin disasar oleh P3? Karena catatan yang ada sampai saat ini, P3 ini masih menjadi representasi aliran politik tradisional katanya Pak. Ya, kita sadari, tapi tentu lambat laun sedikit demi sedikit kita akan rubah pemahaman itu. Kalau dulu P3 terkenal dengan khusus para ustadz-ustadz, para kaum-kaum tua. Tapi di P3 sekarang kita lebih ke milenial, lebih ke perempuan gitu tuh. Dan tidak baku hanya sebatas ngurusi ke ustadan. Semua juga ya kita rangkul, tapi tentu sasaran kita sesungguhnya di milenial. Satu lagi Pak, Bapak setuju nggak kalau P3 belum menjadi magnet dari mayoritas Islam yang sebetulnya P3 berada pada posisi itu? Ini yang salah mayoritas masyarakat Islam atau P3-nya yang belum connect Pak? Gini, apapun partainya, apalagi P3 partai Islam Pak, sepanjang pelaku-pelaku partai itu sendiri, semua para pengurus, para kader, kita rajin bersilaturahim dengan masyarakat, saya punya keyakinan apapun partainya bisa diterima oleh masyarakat. Tapi tentu bisa tidak kita selaku kader partai untuk mengambil hati masyarakat. Ya, kenapa P3 terkenal kemarin-kemarin partai tua? Bukan partai tua, maksudnya partai generasi tua. Ya kita sadari, kader partai P3 harus menyadari bahwa lahirnya P3 dilahirkan oleh para alimil ulama dari beberapa organisasi Islam. Ya, diantaranya NU, terus Perti, ada hal yang lain-lain. Dengan dasar itulah gitu, ke sininya masih ada batasan untuk masyarakat bisa percaya ke masyarakat. Tapi saya punya keyakinan dengan pola 30% kita harus meraih kepercayaan dari milenial, dari perempuan, ya, dari semua pihak, dengan dasar kita berikhtiar bersama, kita jemput kemenangan bersama. Dan menang itu bukan hanya buat P3, buat kita semuanya, buat seluruh masyarakat. Yang dilakukan oleh para kader-kader terbaik kita, insya Allah di 2024 saya punya keyakinan P3 bisa setara dengan partai-partai pemenang pemilu berikutnya. Amin. Persoalan atau problematika mendasar dari pembangunan di Banten ini apa Pak? Banten kan ibu kota provinsi yang emang masih tergolong muda, baru 20 ya, 20 tahunan. Provinsi Banten tentu sesungguhnya kalau kita menyadari banyak sih kemajuan di Provinsi Banten ini. Sekalipun saya juga sama selaku unsur penyelenggara pemerintahan, tapi tentu di kota kecil kita menanggapi Banten masih baru mau menuju sempurna. Kalau sempurna belum. Baru mau menuju sempurna. Untuk bisa menuju sempurna itu, ya semua elemen masyarakat, stakeholder, terutama pemerintah provinsi harus membangun sinergi dengan pemerintah kabupaten kota, pemerintah pusat. Sehingga dengan dasar kebersamaan itu, apapun cita-cita Provinsi Banten, insya Allah ke depan bisalah setara dengan provinsi-provinsi yang ada di negara Republik tercinta kita ini. Kembali ke 2024, perubahan apa yang Bapak bisa janjikan?
Banyak hal. Di samping gini, Pak Ihsan, saya itu tipikal orang yang tidak terlalu mau kemana-mana dulu. Saya cuma pengen, di samping ibadah, saya pengen berbuat yang terbaik. Tentu untuk menuju berbuat yang terbaik itu kita harus berbuat terbaik. Dengan cara apa? Dengan cara membangun komunikasi, membangun program-program yang ada potensi-potensi di Provinsi Banten ini, ya kita lengkapi. Contoh, adanya pemerataan pembangunan yang ada di Provinsi Banten. Saat ini belum merata, Pak. Belum, kita aja kabupaten kita, kota kita, yang notabene kita dari etalase jadi etalasenya Provinsi Banten, wajahnya Provinsi Banten, masih belum tuh. Belum ada. Tapi Pak, dari pilkada ke pilkada, kemiskinan ini kan menjadi ruang kampanye. Ya, sepakat. Bagaimana Bapak memandang itu? Sesungguhnya kalau kemiskinan, lagi-lagi gini, ya kenapa pentingnya sebuah sinergi? Di Provinsi Banten tercinta ini, luang dalam rangka mengentaskan kemiskinan sangat terbuka lebar. Kita coba lihat Cilegon, coba kita lihat Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang. Semua industri di situ sudah ada. Sekarang tambah lagi dengan dibukanya tol Serang Panimbang, tentu perekonomian akan tumbuh besar, akan tumbuh pesat di daerah selatan sana. Saya ulangi lagi, kenapa butuh sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten, kota, dan terus dilanjutkan ke masyarakat kita. Ya tinggal kita bermusyawarah saja. Banyak peluang-peluang dalam rangka menekan angka pengangguran. Masih terjadi di Provinsi Banten ini, sekalipun terkenal Banten banyak industri, tapi serapan tenaga kerjanya masih diaduk. Tidak memprioritaskan, belum seutuhnya memprioritaskan warga Provinsi Banten. Dibuktikan dengan Kabupaten Serang Timur. Oke Pak, bicara sinergisitas. Iya. Bagaimana Bapak mengkonfirmasi isu tidak sinergisnya Bapak dengan Pak Wali Kota sekarang? Nggak ada, saya selalu sinergi dengan siapapun, insya Allah. Niatan sinergi itu selalu ada. Jadi, tapi ya tentu itu yang hoax dicatat sahabat ya Banten nggak ada. Ya kalau emang ada suara, ada isu bahwa di Kota Serang ada 2 matahari, saya akan menjelaskan, tidak ada lah. Di dunia ini ada 2 matahari. Kalaupun bulan timbul di siang hari itu namanya gerhana. Ya tetap matahari ya satu. Dan saya tegaskan sekali lagi, tidak. Toh saya menganggap bahwa Pak Wali Kota juga ya satu bagian dari keluarga saya, orang tua saya. Kita udah bagi-bagi tugas kok, insya Allah. Ya kalaupun tinggal nanti apapun yang kita berbuat, sinergi atau tidak, akur atau tidak, biar masyarakat yang mengamini itu. Tapi tentu dari pribadi saya tidak ada. Oke. Nah kembali Pak, saat ini semua menyoroti Banten karena kasus korupsi. Apa strategi Bapak ke depan untuk memutus rantai korupsi? Korupsi itu kan gini, korupsi tentu diawali dari sebuah niatan. Sepanjang emang niatan kitanya tadi pengen berbuat yang terbaik, maka dibutuhkanlah para pejabat yang ada di Provinsi Banten ini. Banten terkenal provinsi religius. Tentu siapapun ke depan yang memimpin Banten ini, setidaknya dari sisi agamanya yang benar-benar. Dengan dasar itulah agama kita sudah memerintahkan bahwa apapun larangan yang sudah dilarang sama agama, apa yang sudah boleh diperbolehkan oleh agama. Nah terkait tentang korupsi tadi, kalau dari sisi keagamaan pejabatnya utuh, ya insya Allah korupsi juga tidak akan terjadi. Cuma kembali lagi semuanya ke niatan. Jadi dari sisi mentalitas kelihatannya menjadi sorotan utama Pak Ketua ini. Siap. Gitu. Nah, bagaimana mengelola persoalan mentalitas di birokrasinya, Pak? Ya itu tadi, lagi-lagi ke sinergi, lagi-lagi ke kebersamaan. Saya maka di kota saya, di Kota Serang sekarang, saya menghilangkan jarak antara para pegawai dengan kami. Dan saya menawaitukan, saya tidak pernah berpikiran saya wakil wali kota memandang para kepala bidang, kepala bagian, para eselon 1, eselon 2, 3, 4.
Saya tidak pernah menganggap mereka adalah buah kita. Saya menawaitukan diri saya, mereka adalah sahabat-sahabat kita. Dengan sejuta harapan, ketika kita sudah menganggap mereka itu sahabat, mereka akan karena sahabat akan lebih mau, akan lebih berani menyuarakan aspirasi mereka, akan lebih berani mengingatkan diri kita. Terkadang pemimpin itu kan benar buat dirinya, belum tentu buat bawahan juga benar. Nah, oleh karena itu saya terapkan, terhitung dari semenjak saya dilantik jadi wakil wali kota, saya hilangkan jarak itu. Berdiskusi tidak ada waktu. Dan silahkan saja para kepala bagian kita, kasih kita, hayu berdiskusi dengan kita, hayu ngobrol bareng dengan kita. Terlepas mau jam kerja, mau malam, untuk atau dalam rangka memajukan kota kita, kita butuh itu, butuh kebersamaan. Nah, di Provinsi Banten ke depan bisa saja untuk memotivasi, menimbulkan kesemangatan para pekerja, para ASN kita, diawali dari sebuah ajakan dari pemimpin, ajakan dari leader, ajakan dari pejabatnya itu sendiri. Diajak ngobrol lah pelan-pelan. Ini yang boleh, itu yang tidak boleh. Karena kan sekarang korupsi, kalau bicara korupsi itu kan diawali dari sebuah gratifikasi dan yang lain-lain, hal-hal kecil iseng, ya. Kalau kitanya saling sama-sama ngobrol, ini loh sesuai Permendagrinya ini, sesuai undang-undangnya ini, dan ini yang harus kita lakukan selaku penyelenggara. Lambat laun para ASN kita pun juga menyadari, dan pada akhirnya setelah menyadari mempunyai niatan untuk berbuat yang terbaik. Kalau masih ada jarak komunikasi aja dengan pimpinan jauh, ya, dengan pimpinan mau komunikasi juga ada jarak kayak gimana, saya yakin permasalahan tidak ketemu. Oke. Nah, Pak, bicara ASN nih, ini biar juga jadi konfirmasi dan informasi buat sahabat Banten Podcast. Apakah dalam setiap pilkada selalu ada operasi senyap di birokrasi agar mereka berpihak? Artinya sebetulnya nggak ada netralitas ASN itu. Bagaimana pendapat Bapak? Kebetulan saya belum mengalami itu. Kebetulan. Karena secara kebetulan ketika saya kepengen hijrah dari legislatif ke eksekutif kemarin, alhamdulillah, karena saya bukan incumbent juga, jadi saya tidak pernah melibatkan ASN. Bahkan nyaris dulu ketika saya kampanye, jangan lurah, jangan kasih yang ada di kelurahan atau di kota, RT aja ngelihat kita lari kok, saking takutnya. Jadi saya amini juga Pak Iksan tadi bicara netralitas ASN, ya pasti ada. Kenapa? Pasti ada. Kenapa? Karena emang secara hubungan emosional mereka terbangun selama si pejabat itu menjabat, gitu. Dengan dasar itulah ada rasa memiliki, rasa ketidakenakan. Tambah lagi, saya dulu bos saya maka mau membantu atasan saya lah, gitu. Tapi tentu pengemasannya ke depan biar ada rasa kebersamaan, ada rasa tidak ada hal yang emang mengklaim bahwa ASN itu ngeblok ke salah satu calon. Kan sekarang publik juga lebih paham. Di era digital ini tidak bisa lah dibohong-bohongi. Ya. Oke. Pak, apa yang Bapak bisa klaim terhadap keberhasilan kepemimpinan Bapak sekarang? Ini jadi tolok ukur buat masyarakat, Pak. Baik. Terhitung dari semenjak saya dilantik, saya sadar. Saya dan Pak Wali, kami berdua menyadari belum banyak hal yang bisa kami lakukan. Dan kami belum bisa mempersembahkan yang terbaik untuk masyarakat kami di Kota Serang. Kenapa? Nasib kami lah. 2018, 5 Desember 2018 kami dilantik. 2019 kami menjalankan program-program yang emang sudah ditentukan diketok palu oleh DPRD Kota Serang untuk menjalankan 2019. Kami jalan. Tentu kenapa kami berdua mencalonkan diri? Kami punya visi misi yang dituangkan di RPJMD kami. RPJMD itu kan ada tahapan-tahapan, ada target-targetan.
tahun ini targetnya gimana dari sisi pembangunan, sosial dan yang lain-lain. Dan satu euforia dari masyarakat Kota Serang saat itu, Iya. kemenangan Bapak dan wali kota dianggap sebagai sebuah penumbangan dinasti. Tidak juga. enggak juga. Tidak ada. Ya, di pilkada mah kalah menang hal yang biasa lah. Gitu. Yang namanya sama-sama ikhtiar kita. Itu saya lanjutkan tadi. Karena kita punya visi misi, maka kita tuangkan di RPJMD. Kita bikin program-program di 2020. Kita punya program kan untuk membawa Kota Serang ke arah yang lebih baik. Kita bikin skala-skala prioritas maksud saya. Ada skala prioritas dalam rangka mempercepat pembangunan di Kota Serang. Ingat saya ada skala prioritas, ada program revitalisasi dari revitalisasi alun-alun, Masjid Agung, terus stadion dan yang lain-lain. Semua sudah teranggarkan di 2020. Pembangunan infrastruktur semuanya sudah dianggarkan. Tentu penganggaran itu bukan semua. Artinya ada semuanya anggaran sekalipun kita sesuaikan dengan kemampuan keuangan kita. Tapi pas Maret tanggal 14 kita mendapatkan keputusan dari pusat bahwa Indonesia gawat atau Indonesia ada musibah COVID-19 ini. Saya masih ingat tanggal 14. Dan ada perintah Inmendagri pertama kalau tidak salah yang mengharuskan semua dana yang ada harus diprioritaskan, harus ada refocusing ke dalam rangka penanganan COVID itu sendiri. Jadi kalau ibarat apes mah tidak, cuma secara kebetulan jadi wakil wali kota, jadi wali kota, Pak Wali dan saya ya belum bisa berbuat dihadapkan dengan penanganan COVID. Nah, dengan dasar itu Bapak terhadap penanganan dan pencegahan terhadap dampak COVID di Kota Serang, apa yang Bapak punya? Kami konsisten. Pertama di 2020 alhamdulillah agak lumayan banyak juga nyedot anggaran. Kalau tidak salah 108 sampai 111 miliar. Dari jumlah 111 miliar itu kita bagi dalam rangka penanganan COVID-nya 53 miliar. Di social safety net-nya kita 30 miliar, sisanya buat ngebantu UMKM dan sisanya ya buat penanganan bagi masyarakat yang lagi isoman dan yang lain-lain. Tidak sedikit uang. Sementara kalau kita balik lagi dengan 111 miliar itu, toh keadaan APBD kita pun juga kan tidak sebanyak kabupaten kota lain. APBD kita waktu itu cuma 1,3 triliun. 1,3 triliun. 2020 itu. Diambil 111 miliar itu agak keganggu juga pembangunan infrastruktur dan yang lain-lain. Sekarang di level berapa Pak Kota Serang? Alhamdulillah berkat doa masyarakat semua, berkat kebersamaan kita, ikhtiar kita bersama, Kota Serang di level 2. Level 2. Sekalipun zonanya masih kuning. Kita berharap mohon doa buat masyarakat semua agar musibah COVID-19 ini bisa cepat berlalu. Amin. Sehingga aktivitas masyarakat, perekonomian masyarakat pun juga tidak terganggu. Gitu. Pak Ketua, berapa target perolehan suara di 2024? Dari 11, sekian. Kalau untuk pusat DPR RI kita targetan minimal 1 dapil 1. Minimal 1 dapil. Karena Provinsi Banten dibagi 3. Ya, ada 3 dapil. Tangerang Raya 1 dapil, Banten 2 1 dapil dan Banten 1 dapil. Kita targetan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merestui dengan targetan itu. Untuk DPR RI kita targetan 1 dapil 1 dan untuk DPRD provinsi minimal 1 dapil 1. Gitu, targetnya itu. Untuk target perolehan suara gubernur Banten 2024? Nanti setelah pileg gitu dulu. Takut kan orang berhitung juga dari mulai 1 dulu, Pak. 1, 2, jangan langsung kedua dulu gitu. Satunya hilang nanti cemburu satunya. Gitu. Nah, Pak Ketua, nggak kerasa nih, sudah di ujung waktu. Pengennya sampai sore. Iya, silakan ayo kita ngobrol. Ini juga baik lah. Apa pendapat Pak Ketua ketika mendengar reformasi partai politik? Apa yang terjadi di P3? Di P3 ya berjalan dengan sesuai ADART.
kita tidak bisa lepas dari ADRT, dari peraturan organisasi kita juga kita bisa jalankan. Reformasi di tubuh partai semua juga ya pasti akan ada untuk menuju kebaikan dalam rangka membesarkan partai masing-masing, terutama di P3 kita sekarang. Nah, dengan dasar itulah kenapa P3 sekarang harus di semua pengurus tingkatan masing-masing harus melibatkan 30% milenial. Ya, artinya reformasi dalam rangka perbaikan partai itu sendiri harus dari tubuh kitanya sendiri. Insya Allah partai P3 akan bisa lebih baik ke depan lah. Oke. Terakhir Pak, menjelang 5 menit. Siap. Kalau masyarakat dan sahabat Banten Podcast ingin memilih Bapak dalam satu kalimat, apa yang Bapak bisa katakan tentang suatu diri Bapak yang memang berbeda dari yang lain? Pertama, makasih, amin, dan sangat bersyukur kalau emang ada masyarakat yang emang mempunyai kesamaan tujuan dan mendukung kita. Itu satu kebanggaan dan satu penghormatan yang amat sangat luar biasa. Sama Pak, saya tidak pernah membedakan dengan yang lain. Saya juga masih butuh banyak belajar. Oleh karena itu saya membuka ruang selebar-lebarnya dalam rangka ngebangun sinergi tadi, terutama dengan seluruh ruh-ruh saya yang ada di Provinsi Banten ini. Kalau saya kasih 2 pilihan, Ya. Bapak mau jawab yang mana? Inovatif, strong leadership. Inovatif. Terima kasih sahabat Banten Podcast. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di kesempatan yang lain.